Bagus, Baik, dokter. mohon maaf agak serak-serak sedikit ini yang lagi batuk. Jadi nanti saya akan membagi sendiri ya. Ini mudah-mudahan juga sudah kelihatan ya, dokter. Sudah terlihat, dokter. Iya. Terima kasih kepada panitia, kepada Profesor Mustafa dan kawan-kawan juga di seksi ansietas yang sudah mengadakan Masterclass Insomnia Series ini, kepada para pembicara sebelumnya yang tadi sudah memberikan begitu banyak hal-hal yang bantu kita untuk memahami dan mengerti ya. Ini sudah sesi keempat di acara kita untuk terkait dengan bagaimana kita memandang kondisi yang sepertinya kayaknya tuh nggak terlalu sulit seolah-olah ya. Mungkin cuma insomnia saja. Tapi kalau kita lihat memang banyak hal yang terkait dengan masalah insomnia ini sering menjadi problem yang dominan ya. Tadi sudah beberapa pembicara, Prof. Marga, Prof. Wiwi juga, Prof. Mustafa, Dr. Luki mengatakan bagaimana sulitnya ya mengatasi kondisi, apalagi sebagai seorang psikiater ya, saya sendiri melihat banyak dari kita itu mengalami kesulitan karena kita tuh tidak dapat pasien yang fresh gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita itu kebanyakan dapat pasien-pasien yang sudah pernah berobat ke dokter lain, dokter spesialis lain atau dokter umum dan diberikan golongan benzodiazepin. Karena saya pernah melakukan suatu survei di saat saya dulu mengumpulkan teman-teman sejawat dokter umum ya sekitar 103 orang waktu itu, lebih dari 50% menjawab pilihan benzodiazepin adalah pilihan awal saat mendapatkan pasien yang mengalami insomnia. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk pemilihan terapi insomnia berdasarkan profil pasien, dan apa yang akan disampaikan ini didapatkan dari literasi 10 tahun terakhir ya. Jadi sengaja diberikan seperti demikian karena kita ingin melihat update-nya seperti apa, dan ternyata kesulitannya nanti di dalam praktek setelah saya baca kembali kita akan menemukan berbagai macam pertanyaan, bagaimana kalau contohnya situasinya seperti ini gitu ya. Apakah bisa sesuai teori, kenapa kok jadinya lebih dominan, adanya komorbid atau hal yang lain terkait dengan hal tersebut. Kita lanjutkan. Tadi sudah ditekankan bahwa insomnia ini sering dialami orang, dan kalau kita kaitkan dengan pengalaman kita di praktek, kita sering menemukan masalah insomnia kronis ya. Udah bukan hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan ya udah bisa sampai 10 sampai 20 tahun. Apalagi dengan kondisi terkait dengan penggunaan obat yang jangka panjang, baik pada pasien-pasien biasa, artinya pasien dewasa muda, atau pasien yang mengalami masalah ini pada lansia sekalipun. Nah, terapi non-farmakologis tadi sudah disebutkan oleh hampir semua pembicara ya, bahwa CBTI atau Cognitive Behavior Therapy for Insomnia ini adalah salah satu yang dominan diberikan sebagai terapi awal ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa memberikannya secara terstruktur terkadang karena si pasiennya sudah keburu kepengen makan obat aja deh yang cepat gitu ya, karena saya udah nggak bisa tidur sampai 1 bulan gitu ya. Dan bagi kita yang pernah mengalami nggak bisa tidur tuh memang nggak nyaman sekali ya, kondisi nggak bisa tidur itu ya. Sekali aja atau 1 hari aja, besok paginya kita udah nggak bisa kerja ya, badannya rasanya kayaknya makin lemes, ada demam kadang-kadang ya, seperti hal tersebut. Dan ini penting juga untuk diperhatikan bahwa pendekatan CBTI ini salah satu yang menjadi faktor penentu apakah kedepannya dia akan pakai obat atau enggak nih. Karena banyak kan kalau udah terburu-buru pakai obat agak sulit nih ya, pasien itu kalau udah ketergantungan sama obat anti insomnia ini agak sulit juga untuk melepaskan diri ya dari kondisi-kondisi tersebut. Terapi farmakologis, teman-teman sejawat tadi sudah mendapatkan informasi ya, berbagai macam yang menarik sebenarnya kalau teman-teman perhatikan tadi apa yang Dr. Luki katakan, Prof. Marga ya, Prof. Mustafa juga, bahwa benzodiazepin yang menjadi pilihan untuk terapi farmakologis kasus insomnia itu kita tidak punya di Indonesia ya. Yang kita punya itu
Seperti tadi saya lihat ada dokter Tumpak ya menyatakan, wah yang ada nih cuma alprazolam, diazepam, clobazam gitu ya. Sedangkan ini di dalam guidelines itu tidak ditemukan begitu. Ini sebagai obat anti insomnia gitu ya. Kalau Z-drugs kita punya zolpidem ya, Dora kita punya lemborexan yang baru ya, agonis melatonin kita punya banyak ya, walaupun nggak semua produsennya lokal, kebanyakan dapat dari suplementasi di luar negeri. Kemudian antidepresan TCA yang biasa kita bisa gunakan ya mirtazapin, amitriptilin atau mirtazapin ya, antidepresan yang lainnya. Atau kita menggunakan antihistamin OTC ya, seperti difenhidramin ya, atau doxilamin ini juga tidak tersedia di Indonesia sepertinya. Nah, problemnya seperti tadi Prof. Wiwi sudah katakan bahwa pada kasus-kasus tertentu seperti pasien lansia, kalau kita lihat profil pasien, misalnya kita bagi ya, pertama pasien lansia. Maka pasien lansia ini itu kita gunakan untuk hipnotik benzodiazepin itu bisa jatuh gitu ya, takutnya ya. Apalagi kalau misalnya nanti masalah keseimbangannya sudah terganggu, dikasih obat anti insomnia benzodiazepin, dia jatuh dan fraktur panggul paling sering terjadi kan pada lansia, dan ini meningkatkan risiko terjadinya delirium juga pada kondisi di operasi kalau misalnya memang harus dilakukan operasi. Jadi sangat-sangat sungguh menjadi tantangan begitu. Namun ada sebagian teman-teman mungkin yang sudah terbiasa mendapatkan kasus pasien lansia udah pakai 20 tahun alprazolam ya. Kalau mau diganti ke melatonin atau Dora ya, lemborexan, udah pasti kayaknya susah sekali ya. Motivasinya juga kadang kurang ya. Mungkin juga secara umum kita sudah melihat kognitifnya agak terganggu, baik secara penurunan dari kondisinya sendiri ya, dari usia lanjutnya ya, udah 70-an sampai 75, dan juga mungkin akibat dampak penggunaan jangka panjang dari golongan benzodiazepin. Jadi saya berharap teman-teman dokter umum yang mungkin mengikuti acara kali ini itu jangan langsung mulai dengan alprazolam ya atau golongan benzodiazepin. Kalau ketemu pasien yang fresh ya, ini yang bisa saya tekankan, gunakanlah yang masih bisa dilakukan tanpa menyentuh benzodiazepin itu. Terkadang menurut saya kekhawatiran kita juga sebagai psikiater itu ataupun dokter pada umumnya itu adalah khawatir pasiennya nggak mempan terus datang ke dokter lain langsung kasih alprazolam, terus dia bilang, wah dokter yang tadi kurang oke ya, kayaknya ngobatin insomnia aja sulit, saya tuh dapat obat langsung dapat efek enaknya. Nah ini yang kadang-kadang jadi ini yang menjadi problem ya, kita perlu perhatian pada kondisi seperti ini ya. Edukasi yang baik tentunya akan menjadi salah satu faktor penentu, dan kita bisa prediksikan, kadang-kadang saya sudah prediksikan juga pasien-pasien, Bu, Pak, kalau Anda dikasih obat ini, mungkin efeknya nggak sama seperti obat yang pernah Anda dapatkan seperti alprazolam, ya. Dan itu kita berproses seperti tadi Dokter Luki katakan, perlu waktu sampai berbulan-bulan, ya, untuk bisa mendapatkan kemampuan stabilitas terkait dengan gangguan tidurnya. Ini perlu perhatian juga buat kita dan teman-teman dokter umum khususnya yang mungkin menemukan kasus ini pertama kalinya. Nah, bagaimana kalau pasien komorbid depresi? Ini juga sering terjadi ya, seperti tadi Prof. Marga bilang, kadang-kadang gangguan insomnia itu adalah pintu masuk dari kondisi gangguan jiwa lainnya ya. Dan di awal kondisi misalnya pasien bipolar pun beliau tadi bilang bisa saja berupa insomnia yang tidak tertangani dengan baik. Pasien tetap dikondisikan dengan penggunaan CBTI. Dalam kasus-kasus tertentu maka fokus di penggunaan antidepresan SSRI ataupun SNRI untuk mengenangani moodnya, dan obat-obatan ini bisa dibantu ya untuk mengurangi juga kondisi terkait dengan kecemasannya, yang mana seringkali kecemasannya itu malah bisa membuat perbaikan kalau bisa ditangani dengan baik ya. Jadi fokus utamanya memang demikian. Pada beberapa kasus kita bisa memilih golongan mirtazapin ya, untuk membantu proses perbaikan di kondisinya pasien. Nah, untuk kasus sulit seperti ini biasanya saya tidak menyarankan teman-teman dokter umum untuk melakukannya sendiri. Lebih baik teman-teman bisa merujuk ya ke psikiater.
Kalau kita bicara tentang komorbid penyakit medis, maka yang paling dominan tentunya kita harus yakinkan bahwa pasien dengan kondisi medis fisik yang nyata itu terkendali kondisi fisiknya. Misalnya dia ada nyeri, ya ada pain yang seringkali terganggu. Atau misalnya dia punya masalah diabetes yang membuat dia bolak-balik kencing. Atau dia ada prostat ya yang membuat dia ada urgency untuk bolak-balik ke kamar mandi ya dan mengganggu tidurnya. Atau dia ada masalah gangguan lambung seperti GERD, atau dia ada masalah seperti asma atau gangguan obstruksi di sistem pernapasannya. Dan inilah yang kadang kita perlu perhatikan bahwa jangan fokus apalagi ke golongan obat benzodiazepin khususnya pada kasus-kasus masalah gangguan pernapasan ya. Karena terkadang masalah ini juga akan memperberat kondisi pasien sendiri ya. Makanya kita juga perlu mengedukasi ya kalau ada kesempatan teman-teman di dalam praktek mungkin ada pertemuan bulanan komite medik atau misalnya ada pertemuan cara untuk mengatasi gangguan-gangguan tertentu ya boleh minta tolong sama panitia di komite mediknya atau dengan direktur medisnya boleh ya saya presentasi sedikit tentang insomnia karena kadang-kadang nih nggak langsung konsul ya ke psikiater ya kalau di rumah sakit ya saya tahu sendirilah biasanya mereka langsung dokter umum jaganya atau dokter spesialisnya itu langsung kasih anti cemas atau obat-obatan golongan benzo untuk pasien-pasien ini ya jangan lupa kita edukasi bagaimana kita bisa menerapkan kondisi gangguan tidur dengan terapi non obatnya gitu misalnya salah satunya. Pasien riwayat drug abuse saya kira itu salah satu yang menjadi tantangan ya di dalam praktik sehari-hari penggunaan golongan obat-obat tertentu yang terkait dengan pasien-pasien seperti ini sangat-sangat menjadi masalah ya di dalam praktek terutama golongan benzodiazepin ya kita sudah tahu sama tahu lah ya banyak sekali orang yang punya ketergantungan dan beberapa diantaranya sulit lepas ya dengan penggunaan benzodiazepin yang dosisnya sangat tinggi ya lebih dari misalnya dosis terapeutiknya. Nah khusus kondisi seperti ini sebenarnya memang perlu penanganan yang spesifik ya kalau kita bilang ya kita tidak mudah menggantikan kondisi seperti itu jadi buat teman-teman mungkin yang ketemu pasien ketergantungan alprazolam contohnya 6 miligram gitu kata dia nih buat tidur nih 6 miligram dia minum sekaligus langsung ya dan teman-teman mungkin pengen wah udah aku ganti aja pakai Dora deh pakai Lemborexan gitu ya toh kalau dihitung-hitung harganya sama gitu ya walaupun Lemborexan agak mahal gitu dibandingkan alprazolam ya tapi kalau penghentian obat alprazolam tiba-tiba juga itu bukan hal yang bisa disarankan ya, bisa kejang nantinya ya atau kondisi-kondisi berat lainnya. Jadi bisa saja teman-teman konsultasikan ke rekan psikiater ya. Kalau teman-teman dokter umum yang mendapatkan kasus ini, jangan meneruskan obat sedatif hipnotiknya tanpa memahami proses di mana terjadinya kondisi gangguan yang insomnia terkait dengan penggunaan zat sebelumnya. Itu berbeda ya dengan kondisi gangguan cemas biasanya yang kita temukan di dalam praktek sehari-hari. Jadi ini memang mungkin membutuhkan juga penanganan psikiater khusus adiksi ya, yang mungkin nanti juga akan bisa disinggung oleh pembicara berikutnya, Dr. Adi. Pasien hamil ya, kalau teman-teman lihat di berbagai macam literasi pastinya tidak diharapkan ya menggunakan pengobatan. Tapi ada beberapa, tadi saya melihat pertanyaan dari beberapa teman sejawat mengatakan bagaimana kalau kondisi khusus dan harus menggunakan. Itu sudah dijawab oleh Prof. Mustafa harus dengan perhitungan risiko dan benefit. Kalau teman-teman sejawat tanya ke saya, apakah saya pernah menggunakan benzodiazepin pada wanita hamil? Pernah, ya. Saya pernah menggunakannya dan kalau kita melihat memang saat itu mau tidak mau menggunakan ya karena kondisinya cukup berat ya dan itu mengganggu proses kehamilannya sendiri. Kita sudah komunikasikan juga dengan spesialis obstetrinya dan pasien sudah lewat trimester pertama. Ya ini salah satu hal yang penting juga diperhatikan. Dan kalau bisa memang sebelum trimester 3 berakhir obat sudah tidak digunakan lagi ya. Kalau bisa low dosis, intermittent atau tidak digunakan terus-menerus ya. Beberapa
kondisi penggunaan pada wanita hamil itu bisa dilihat di dalam formularium yang dikeluarkan oleh European College of Neuropsychopharmacology tahun 2019. Dikatakan ada sebagian yang memang bisa digunakan pada wanita hamil. Tapi saya tidak menyarankan, apalagi buat teman-teman dokter umum yang ikut serta dalam webinar kali ini untuk menggunakan ya benzodiazepin pada kondisi pasien hamil ya. Lebih baik pakai non benzodiazepin kalau memungkinkan, melatonin ya. Ini seperti ada rekomendasi dari Journal of Clinical Sleep Medicine, atau mungkin juga menggunakan teknik non psikofarmakologi ya. Kalau masih ragu, konsulkan ke psikiater aja ya. Jadi nggak usah ditangani sendiri kalau merasa kurang. Nah, saya dalam keseharian saya tidak menerima pasien anak dan remaja ya. Saya biasa menerima pasien di atas 18 tahun ke atas. Tapi gangguan tidur pada anak-anak sekarang ini sangat banyak ya, dan remaja juga, terutama khususnya juga dewasa muda. Dan rata-rata kita memahami bahwa kebanyakan dari mereka bukan hanya sekarang terkait dengan misalnya ADHD, ya, tetapi juga terkait dengan pola tidurnya. Ya, orang tuanya tidak cukup disiplin untuk membantu pola tidur yang baik ya. Untuk lepas gadget sebelum jam 9 malam misalnya, atau jam 8 malam sudah harus lepas, karena tugas sekolah juga sekarang banyak menggunakan komputer, layar ya. Ada grup pesan dari WA, guru ngasih tugas dari WA gitu ya. Ini juga seringkali menjadi kesulitan buat kita juga untuk mengalami perubahan, karena saya sendiri punya anak di SMP dan SD gitu ya, dan itu saya tahu sendiri mereka mengirim email atau mengirim itu pada saat malam setelah PR atau tugas-tugasnya selesai. Jadi kalau misalnya memang memerlukan, perlu pertama kali adalah jadwal tidur yang konsisten, itu sudah pasti. Ya, higiene tidur, batasi layar, dan CBT pada anak khusus tersedia juga. Ada beberapa kasus perlu digunakan melatonin, walaupun saya lihat ada beberapa juga anak yang datang berobat katanya saya dapat cerita dari pasien dewasanya sih, bukan dari anaknya sendiri, karena saya nggak menerima pasien anak ya. Itu tetap ada yang menggunakan juga golongan benzo, tapi saya sih tidak sarankan ya, karena memang tidak ada rekomendasi penggunaannya pada anak dan remaja. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu pasien yang punya pekerjaan khusus? Ya, misalnya pekerja shift, termasuk dokter kan ya, yang gangguan irama sirkadiannya itu terganggu atau sering kali terganggu. Waktu kemarin di sesi kedua webinar insomnia ini, saya pernah menjelaskan kalau bisa tidak lebih dari 3 hari kerja. Jadi kalau bisa teman-teman siang shift, malam itu tidak 3 kali berturut-turut. Ya, supaya rotasi tidurnya cukup baik, tidur siang bisa dapat, tapi tidak mengganggu nanti irama sirkadian, sehingga kalau misalnya umurnya sudah lebih dari 40-an ya, saya tidak sarankan memang kerja shift ganti-ganti seperti itu, karena akan jauh lebih sulit mendapatkan irama sirkadian yang lebih baik lagi gitu ya. Contohnya kalau teman-teman jet lag juga kan susah kita ya, waktu misalnya naik haji atau juga misalnya umroh atau ke Eropa, itu juga lebih sulit ya, apalagi kalau ke Amerika udah makin lebih sulit lagi kan. Makanya daripada itu, beberapa disarankan seperti terapi cahaya terang di tempat kerja ya, di akhir shift malam dapat membantu penyesuaian dan meningkatkan kualitas tidurnya sampai 40%. Pemberian melatonin di pagi hari juga untuk bisa membantu tidurnya juga bisa dilakukan ya, agar menormalkan ritme dan mempercepat kantuk yang datang. Tapi ya kembali lagi tadi, pola perilakunya kalau bisa rotasinya jangan terlalu lama ya, jangan sampai 5 hari baru ganti ya, kasihan ya, nanti susah bolak-balik. Nah, jadi kalau secara umum rekomendasi umum obat yang terkait dengan kondisi tersebut ya, kondisi-kondisi tadi yang kita sudah lihat profil pasiennya, yang tersumber dari American Academy of Sleep Medicine, European Sleep Research Society, kemudian juga Department of Defense Clinical Practice Guideline, dan American Academy of Family Physician, itu ada kelas obat yang mungkin teman-teman boleh screenshot ya, atau nanti dapat dari panitia PDF-nya gitu ya. Ya, tetap DORA, ada Z-drugs, tadi sudah dikatakan benzodiazepine hypnotics, melatonin, sedating, antidepressant,
antihistamin dan antipsikotik. Ya, ini off label ya sebenarnya antipsikotik. Tapi menarik nih, karena belakangan saya mendapatkan beberapa pasien dari teman-teman sejawat psikiater, terutama yang muda ya, yang di bawah 5 tahun, lulusnya mungkin karena kenal juga namanya, jadi baru lulus nih 5 tahun terakhir gitu ya. Mereka-mereka ini banyak yang sering menggunakan obat antipsikotik ya untuk membantu pasien gangguan tidur daripada golongan benzodiazepin. Apakah ini sesuatu hal yang baik? Karena memang pengetahuan tentang adiksi ataupun ketergantungan terhadap benzodiazepin sudah semakin luas ya. Pasiennya juga sendiri mungkin takut gitu ya. Jadi dikasihlah alternatif seperti quetiapine walaupun itu off label. Dan menariknya kalau kita lihat dari studi-studi yang lampau, sebenarnya penggunaan antipsikotik pada kasus-kasus gangguan insomnia ini memang agak sedikit berbeda ya. Tidak dose dependent. Mengapa sih benzodiazepin lebih disukai gitu ya? Itu karena salah satunya itu dia dose dependent. Jadi dia starting misalnya dengan 0,25 mg alprazolam contohnya. Itu bisa kita dapatkan, oh kita 0,25 nih kira-kira tidur dapat 4 jam gitu. Dinaikin dikit 0,5, bisa dapatnya lebih lama gitu. Sedangkan antipsikotik itu tidak demikian. Ada yang dengan dosis misalnya 10 mg quetiapine misalnya, itu bisa dapat tidur dalam, tapi ada yang sampai 25 mg nggak dapat. Tapi kalau dia kecil dapat. Nah, terkadang ini tidak nyamannya itu di situ. Satu, kedua adalah masalah metabolik yang harus diperhatikan ya. Problemnya orang pakai obat antidepresan, antipsikotik itu kebanyakan gemuk. Ya, dan ini dikeluhkan oleh pasien-pasien yang perempuan apalagi. Waduh, saya baru 3 bulan berobat ke psikiater, berat badan saya udah naik 10 kilo gitu ya. Nah, makanya orang kenapa jadi prefer sama benzodiazepin ya, karena lebih nyaman. Bagaimana dengan Z-drugs? Z-drugs itu dulu sempat ada warning untuk pasien lansia ya. Correct me if I'm wrong ya, Prof. Wiwi ya. Karena zolpidem itu dia bisa membantu, memang kayak kerjanya kayak switch off, switch on the light gitu ya. Jadi matuin gitu. Pasiennya kalau masih cemas atau pasiennya anggaplah dia demensia ya, dia minum obat padahal otaknya masih aktif, dia bisa sleepwalking. Ya, dan banyak tuh pasien dapat, saya pernah dapat video ya CCTV-nya pasien, dia bilang nih dok, saya udah minum zolpidem loh dok, terus saya kebangun bikin Indomie, tapi saya nggak sadar, baru pagi-pagi saya sadar, walah kok saya bikin Indomie ya. Nah kalau demikian itu sebenarnya pertanda ya teman-teman bahwa ini pasien sebenarnya problem gangguan cemasnya belum tertangani. Jadi dia sebenarnya kepengen tidur tapi otaknya masih terus jalan gitu. Dia minum zolpidem, mungkin dia masuk ke fase tidurnya yang ringan, dia bisa sleepwalking, bisa masak Indomie, bisa pesen barang di toko di marketplace gitu ya. Ini yang jadi menarik ya menurut saya itu penggunaan zolpidem. Jadi harus hati-hati ya pada penggunaan ini, dan kalau ada efek samping seperti itu berarti memang kita harus perhatikan obat-obat lain yang bisa membantu mengurangi kecemasannya. Benzodiazepin sebenarnya yang disarankan tadi sudah diperhatikan bahwa tidak ada yang tersedia di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini mana ada dia sarankan alprazolam, astazolam gitu ya. Nggak ada gitu ya, walaupun kalau saya lihat dulu yang guideline American Family Physician yang sebelumnya ada gitu estazolam ya, sekarang udah nggak ada nih kayaknya ya. Dan sedating antidepresan juga mirtazapin, trazodone kita udah nggak punya ya. Antihistamin memang masih jadi salah satunya yang dominan, tapi kelihatannya belum sepertinya menjadi kondisi umum ya, walaupun itu bisa dijual bebas. Jadi bagaimana kita bisa melihat rekomendasi umumnya terapi insomnia harus dipersonalisasi. Saya yakin teman-teman sejawat dokter umum dan dokter spesialis lain yang ikut webinar pada kali ini juga akan banyak mendapatkan kasus-kasus insomnia, bahkan mungkin lebih banyak dari teman-teman psikiater. Dan saya berharap sebagai lini terdepan teman-teman mendapatkan dapat bisa memberikan pengobatan kepada pasien ini dengan baik. Supaya kita nggak repot nih psikiaternya nih. Kadang-kadang psikiaternya dia bilang, wah psikiaternya bikin obat ketergantungan. Nah padahal dia dapat obat benzodiazepinnya udah lama dari dokter-dokter yang lain ya gitu ya. Terus ada beberapa pasien juga yang sangat naif ya, mohon maaf. Kadang-kadang datang ke psikiater bilang, dok saya kepengen stop obat.
Ibu udah berapa lama pakai alprazolam? Dosisnya berapa? Udah 1,5 miligram. Udah berapa lama? Udah 10 tahun. Pokoknya saya pengen sebulan bisa hilang, nggak usah pakai obat lagi. Ya, susah itu ya, Bu ya, mohon maaf gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman yang mungkin punya kesempatan bertemu pasien masih ada fresh ya, jangan dikasih-kasih begitu dulu dah ya, kalau enggak nanti bikin repot ke depannya. Ya itu udah diketahui juga oleh kita yang udah praktek lebih dari 15 tahun ya, pasien-pasien seperti ini juga akan merepotkan tentunya. Nah, CBTI dan perbaiki kualitas tidur ini tolong dikuatkan karena udah berkali-kali di dalam webinar series ini kita gunakan CBTI, CBTI gitu ya untuk membantu pasien dengan kondisi masalah-masalah seperti itu. Dan kalau misalnya menggunakan obat, pilih profil keamanan yang sesuai pasien ya, misalnya melatonin untuk lansia, doxepin untuk maintenance-nya, dan gunakan sependek mungkin. Sudah dijelaskan tadi udah berkali-kali oleh beberapa pembicara sebelumnya, dan hindari polifarmasi ya. Terkadang kita juga suka melihat untuk pasien insomnia sendiri juga pasiennya wah dikasih obat bisa 5 racikannya gitu ya. Wah, ini supaya dia tidur nggak tergantung ya. Tapi itu mungkin perlu diperhatikan kembali. Apakah memang benar demikian bisa membantu ya dengan penggunaan dosis kecil-kecil gitu ya. Tapi kemudian kita lihat juga kepada pasiennya. Dan tentunya edukasi juga penting seperti tadi Prof. Wiwi sudah tekankan, ketegasan kita, kemampuan kita untuk mengelola itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Ini saya cuma sedikit promosi buku saya, Memahami Psikosomatik. Kalau ada yang mau beli boleh screenshot. Terima kasih, thank you semua buat yang sudah bergabung pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Cindy. Thank you, Dr. Cindy. Terima kasih dokter.